Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Motoha, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon, dengan NIM 22813370775. Baik, sekarang saya akan menjawab UTS Psikologi Pendidikan. Untuk yang pertama, apa perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional? Coba berikan contoh. Pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional memiliki perbedaan dalam merasa nilai, aspek, prinsip-prinsip serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam membimbing dan memahami psikologi individu. Psikologi pendidikan Islam, landasan nilai utamanya adalah nilai agama Islam, seperti ketuhanan, keadilan, kasih sayang, dan akhlak mulia. Perspektif mencakup memahami bahwa setiap individu memiliki dimensi spiritual yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Contohnya, seorang pendidik menggunakan pendekatan psikologi pendidikan Islam dalam membimbing siswa untuk mengembangkan akhlak yang baik berdasarkan ajaran Islam, seperti mengajar kesabaran, toleransi, dan kejujuran sebagai nilai yang penting. Psikologi pendidikan konvensional, landasan nilai utamanya berdasarkan pada prinsip psikologi modern, seperti teori perkembangan belajar dan motivasi dari tokoh-tokoh psikologi seperti Freges, Rennet, dan Maslow. Perspektif lebih fokus pada aspek psikologi dan pengembangan individu secara umum. Contohnya, seorang pendidik menggunakan teori belajar behavior Skinner untuk merancang strategi pengajaran yang memanfaatkan reinforcement positif dan negatif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Berdua, ada 3 prinsip psikologi pendidikan. Yang pertama adalah tawakal ataupun berserah diri kepada Allah. Prinsip ini menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam proses belajar mengajar. Guru yang menerapkan prinsip ini akan membangun sikap tawakal pada siswa, yaitu mengajar mereka untuk percaya bahwa usaha keras dan doa kepada Allah akan membawa hasil yang baik. Seorang guru dapat memulai setiap pelajaran dengan doa bersama untuk memohon pertolongan dan bimbingan Allah. Proses dalam pelajaran, guru juga dapat mengajar siswa untuk selalu berdoa sebelum mulai ujian ataupun tugas lain-lainnya. Selanjutnya, prinsip ihsan ataupun berbuat baik secara sempurna. Prinsip ini mengajarkan untuk berbuat baik secara sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pelajaran. Guru menerapkan prinsip ini akan berpreferensi siswa untuk selalu memberikan yang baik-baik dalam pelajaran maupun dalam berinteraksi dengan yang lain, ataupun juga dapat memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan ihsan dalam pelajaran berinteraksi dengan teman kelas. Selanjutnya, prinsip adab, etika ataupun karma. Prinsip ini menerangkan pentingnya memiliki etika ataupun tata krama yang baik dalam semua aktivitas, termasuk dalam proses belajar mengajar. Guru yang menerapkan prinsip ini akan mengajarkan siswa untuk menghormati, menghargai, dan menjaga norma-norma yang berlaku dalam lingkungan belajar. Yang ketiga adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme menekankan bahwa bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman langsung, bentuk kebiasaan, dan penguatan. Fokus utamanya adalah pada responden internal, terdapat pada eksternal. Contohnya penerapan dalam pembelajaran agama Islam, seorang guru menggunakan penguatan positif seperti pujian ataupun hadiah
untuk mendapatkan perilaku positif siswa dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya orang menghafal dan memahami makna surat Al-Quran dalam Quran, mendapatkan pujian dan penghargaan. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme mengatakan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan referensi. Pembelajaran dipandang sebagai proses konstruksi pengetahuan yang berkelanjutan. Contohnya adalah penerapan dalam pembelajaran agama Islam. Seorang guru mendorong siswa untuk bertanya, mencari jawaban sendiri, dan berdiskusi tentang konsep-konsep agama Islam. Misalnya, siswa diminta untuk mencari tafsir Al-Quran tentang suatu ayat dan menyajikan pemahaman mereka dalam diskusi kelas. Teori kognitivisme. Teori ini menekankan bahwa pentingnya proses mental internal seperti memproses informasi, menyimpan memori, dan memecahkan masalah. Fokusnya adalah pada keterampilan kognitif seperti memahami, mengingat, dan menerapkan informasi. Contohnya, penggunaan studi kasus tentang kisah-kisah Nabi untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan menganalisis siswa. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Itu yang pertama tentang sensori motor, tahapan sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mengenali dunia melalui panca indera dan menggerakkan fisik. Mereka mulai memahami objek permanen maupun menggunakan simbol sederhana. Bagaimana membantu guru agama Islam menggunakan gambar dan benda-benda fisik untuk mengajarkan konsep-konsep agama sederhana. Selanjutnya, tahapan pra-operasional usia 2-7 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik, imajinatif, dan menggunakan bahasa. Namun mereka masih terbatas dalam berpikir logis. Bagaimana bantu guru agama Islam menggunakan cerita, lagu, dan permainan yang menarik untuk menyampaikan konsep-konsep agama dalam bahasa yang sederhana dan berwarna, memberikan kesempatan bahwa siswa untuk berimajinasi dan beraktivitas dalam bentuk seni ataupun drama agama. Tahapan konkret operasional 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mampu berpikir logis dan mengerti konsep abstrak secara lebih baik. Mereka dapat memahami hubungan sebab dan akibat dan melakukan operasional mental pada objek konkret. Guru dalam agama Islam itu menggunakan pendekatan yang lebih baik, logis, dan sistematis dalam mengajar konsep-konsep agama, seperti ulang peristiwa sejarah atau hukum-hukum agama. Selanjutnya adalah tahapan operasional formal 12 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak-anak remaja dan dewasa mampu berpikir abstrak, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan alternatif, dan melakukan pemikiran hipotesis dan deduktif. Baik dalam guru agama Islam mendorong siswa untuk melakukan analisis pendekatan tentang konsep-konsep agama, seperti mencari bukti dari Al-Quran ataupun hadis untuk mendukung argumen atau pendapat Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan akhir dan mulia adalah ikhlas. Islam mengajarkan bahwa motivasi paling utama dalam belajar adalah mencari ridho Allah dan mengharapkan balasannya di akhirat. Cinta ketertarikan apa? Islam mengajarkan bahwa cinta dan ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan adalah tindakan yang diberkahi. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk mencari ilmu dari
buayan hingga liang lihat. Cinta dan ketertarikan terhadap ilmu dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar ilmu. 3. Tanggung jawab ataupun amanah. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab ia untuk mengembangkan potensi diri dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat Islam. Kesadaran akan tanggung jawab dan amanah ini dapat menjadi motivasi untuk belajar dan berkontribusi positif di dalam masyarakat. 4. Menyadarkan akan keterbatasan dan ketidaktahuan. Islam mengajarkan pentingnya kesadaran akan keterbatasan dan ketidaktahuan manusia. Penyadaran ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan mencari pengetahuan yang lebih luas. 5. Kemuliaan akhlak dan kebaikan amal atau akhlak dan amal. Islam mendorong umat untuk meningkatkan kemuliaan akhlak dan melakukan amal kebaikan. Sadaran dan pentingnya akhlak mulia dan amal yang baik dapat menjadi motivasi untuk belajar dan berbuat baik. Mungkin segitu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.